gambar. Sudah bang. Nah, mau nanya tuh sama Ustadz Wapi, silakan tuh. Mau nanya apa ditanya bang? Ya kan maksudnya dalam tema yang ada itu bang. Halo? Kenapa dengan temanya? Iya, kenapa dengan temanya bang? Berat kali Iya, lupanya. ya. Yesus bersujud itu kepada Allah. Duh, iyalah bang, yang bilang sujud ke pohon pinang siapa? Kepada Allah beliau sujud. Iya. Kok terus disalahkan itu gimana? Maksudnya bang? Enggak, maksudnya ketika Yesus bersujud, abang itu ikut sujud enggak? Iya, memang benar. Nah, abang di gereja itu ada praktek sujud enggak? Ada. Di mana? Coba ada nggak datanya bang? Kalau di gereja itu juga sujud. Setahu saya di gereja itu bukan sujud, nyanyi bang. Iya, nyanyi terus bersujud juga ada. Bersujud. Coba datanya di mana? Kalau abang itu juga ikut sujud. Bersujud itu kecuali kami memohon sesuatu dalam hal berdoa. Oh, sujud itu maksudnya berdoa. Iya. Bukan sujud-sujud seperti umat Islam sholat itu, bukan? Iya, bukan. Kecuali bersujud itu dalam hal doa pribadi. Yang Bukan bilang umum. seperti itu siapa? Ya, saya sendiri. Karena sering abang kami melakukan. Jadi Sakti, men. Yesus itu bang, ya Yesus itu bukan hanya berdoa, tapi juga bersujud. Berdoa beda, sujud beda bang, gitu loh. Iya, tetapi Yesus bersujud itu memohon kepada Allah. Makanya dalam teks firman Tuhan tadi. Bang, Yesus itu berdoa dan bersujud. Jadi sujud itu seperti umat Islam sholat dulu, lalu berdoa. Itu beda. Iya, itu kan bersujud itu kan secara Yesus doa pribadi. Bukan pada umumnya kami semua bersujud dalam hal berdoa. Abang di gereja kan nggak bersujud, itu diajari siapa bang? Di gereja memang benar tidak bersujud, tetapi kalau doa secara khusus pribadi itu yang melakukan sujud. Enggak, maksudnya abang setiap hari Ahad ke gereja, di gereja isinya nyanyi, itu diajari Yesus apa enggak? Diajari. Oke, di kitab mana ini? Di ayat mana ini? Yesus ngajari setiap hari Minggu nyanyi berdoa di gereja. Coba. Itu di ayat berapa ya? Lupa aku. Berarti abang nggak tahu dasarnya beribadah ya? Berantakan banget ya, ya. Ngeri. Gak Abang teratur. beribadah ini berarti nggak tahu ya dasarnya apa berarti? Ya, beribadah itu atas iman, kepercayaan. Ya atas iman lah, yang bilang atas genteng siapa bang? Maksudnya itu data abang setiap hari Ahad, hari Minggu datang ke gereja, di gereja nyanyi, itu perintah Yesusnya mana gitu? Ingatlah dan kuduskan hari Sabat itu di tunggu ya. Hari Sabat itu hari Sabtu bang, bukan hari Minggu. Ya, kalau menurut agama abang itu hari Sabtu, tapi kalau untuk kami hari Minggu. Loh, sejak kapan Sabat itu artinya Minggu? Sabat Sabtu, kalau Minggu itu Ahad bang. Iya, benar. Makanya umat Islam bang ya, umat Islam itu ibadahnya mendahului abang dan mendahului orang Yahudi. Allah nggak mau umat Islam itu dalam hal ibadah ada di belakang kalian. Makanya ketika Nabi Muhammad kemudian diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat, itu ditaruh di sholat Jumat. Yahudi hari Sabtu, abang hari Minggu, kita hari Jumat, kita lebih dulu.
dan lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga tidak diletakkan di hari ibadah abang. Nabi Muhammad gak lahir hari Minggu, Nabi Muhammad gak lahir hari Sabtu di tempat ibadahnya Yahudi dan Kristen, tapi kemudian langsung loncat dari Jumat. Nabi Muhammad lahir hari Senin, Al-Ahad wal Isnain. Jadi kalau abang ke gereja setiap hari Minggu itu gak ada dasarnya, gak ada perintahnya, lalu abang ini sebenarnya agamanya apa gitu? Ya agamanya agama Kristen. Nah, Yesus pernah nggak ngajari hari Ahad? Gini Mbak Abang, kita kan dalam konteksnya ini, kita kan dalam kerjanya itu dari Senin sampai dengan hari Sabtu. Hari Minggu, hari Ahad kita beristirahat, mengucap syukur, yaitu ke gereja. Ya, perintahnya ke gerejanya ada nggak perintahnya? Perintahnya ke gereja, aku nggak hafal-hafal itu ayat-ayat Alkitab itu. Di gereja sujud nggak? Di gereja nggak sujud. Nyanyi, itu berdoa, perintah duduk siapa? Di biasa. gereja nyanyi itu perintah siapa? Perintah firman di Mazmur. Coba dibaca. Puji-pujian itu harus perlu ada nyanyian. Coba dibaca bang, di Mazmur berapa? Lupa aku. Kecuali cek dulu. Jangan tiduran lah, duduk lah. Saya duduk menghormati abang ini. Gimana Tat? Lanjut Tat? Gak ada yang bisa Lanjut. ditanya ini Tat? Ya udah. Aku cek dulu ya. Ah. Dicek gimana Bang? Dicek gimana? Apanya mau dicek bang? Iya. Ngelak. Udah ganti dulu Bang ya. Ngelak ente tuh. Kenapa ya Oten kok gak ada yang pinter ya? Maksudnya ditanyain ini, ditanyain itu gitu loh. Kalau pinter pasti mualaf dia, Tat. Pasti itu. Oten bertanya lah. Coba gantian sekarang Oten bertanya, kita yang jawab. Halo, selamat malam. Makanya langsung. Century, selamat malam. Oke, selamat malam Bang. Malam Bang. Silakan dibuka selamat dulu malam, kameranya Bang. Kok mantul suaranya kenapa ya? Ya, keren ya. Langsung on cam. Live. Oke. Ini yang tadi kah? Iya, di tempatnya tadi nih. Ada. Lama. Komplotan rupanya kau. Halo. Ya lo Bang. Yang lain tolong Oke, tolong selamat malam dimatikan Bang. yang lain itu. Yang lain noise itu dimatikan, tolong di mute dulu. Story. HP yang lain. Ya, oke Bang, selamat malam. Iya, silakan. Udah Bang. Udah. Ini tadi temanya itu tadi Bang bersujud itu maksudnya cemana itu Bang? Ya bersujud bang. Kalau di situ ada Bible. Bible ada sih di rumah ini Bang. Yes, Lanjut, Tat. itu dalam Lukas dia itu bersujud dan berdoa. Itu Yesus.
Lalu Ya. orang Kristen kira-kira meniru nggak dengan cara ibadah Yesus? Ya, ya meniru bang. Saya tidak pernah menemukan di gereja itu ada jemaat yang sampai sujud, gak ada. Yang ada cuma nyanyi. Kalau nyanyi ada, tapi kalau sujud gak ada. Iya bernyanyi sama bersujud ada juga itu bang. Di mana datanya itu bang? Coba ada nggak di gereja yang sampai bersujud itu, ada nggak? Itu memang berdoa. Ya ada itu bang, tapi ya datanya kayak mana mau ngambil Bible-nya bang ke rumah bang? Ya kebetulan ini lagi di luar pula ini bang. Enggak, kalau di Bible jelas Yesus itu caranya bersujud, tapi orang Kristen, Yesus kan Orang bukan Kristen Kristennya. bang. Yesus beda dengan Kristen, makanya saya curiga ketika Kristen ini mengatakan pengikut Kristus, tapi cara ibadahnya nggak sama dengan Kristus gitu loh. Sejauh yang saya tahu, ya kita sudah keliling Indonesia bang, dari timur sampai ke barat, itu gereja itu rata-rata itu berdoa, bukan sujud, dan mereka bernyanyi, bukan sujud, bukan. Kalau sujud kan umat Islam tuh, umat Islam sholat sujud. Berarti Islam dong yang pengikut Yesus dong. Gimana tuh? Bau-bau macet nih. Ya kan? Bau-bau macet. Gak salah saya. Bau-bau macet. Ya Allah. Halo, selamat malam. Halo Ustadz. Selamat malam. Ya, selamat malam Ustadz. Saya ini Ya, penasaran. Kristen atau Katolik, Bang? Saya Kristen Ustadz. Saya penasaran. Silakan tanya. Ini mengenai Yesus bersujud oten orang Kristen ya. Ya. Ini tidak membentak atau bagaimana, saya hanya ingin tahu juga gitu. Menjelaskan juga, ada sedikit pengalaman dikit sih selama sekolah gitu. Setahu saya Ustadz, yang pernah diajarkan ya selama saya sekolah sama Bapak Pendeta, yang diajarkan itu seperti dia tidak bersujud seperti keningnya nih sampai ke tanah, enggak, setahu saya ya. Setahu saya itu Bapak Pendeta menjelaskan kepada kami, dia berdoa seperti ini Ustadz. Tangannya sebentar ya. Oke. Dia seperti ini Ustadz. Dia berdoa seperti ini, kan ini batu setahu saya. Ini batu. Dia berdoa seperti ini. Ya. Makanya kami orang Kristen. Nah, kami kayak gitu juga Ustadz. Begitu. Kok pendetanya bisa memaknai seperti itu, tahu dari mana? Kan gak ada gambarnya di Bible. Saya kurang tahu dia dapatnya dari mana. Saya hanya berpengalaman di sana aja. Nah, pertanyaannya dia. Apa jangan-jangan film Naruto itu juga ngikuti Kristus? Oh, enggak. Naruto malah gini kan? Ya itu. Enggak, maksudnya itu. Udah, jangan gitulah. Kalian nggak kan gini bang? Nah, dimanapun abang melihat yang namanya praktek sujud itu ya kening, kemudian disentuhkan ke tanah, itu sujud. Makanya di perjanjian lama bang, di perjanjian lama Adam itu bersujud kepada Allah, ya caranya seperti itu. Kemudian Abraham sujud kepada Allah, ya caranya seperti itu. Di perjanjian lama itu sudah diulang-ulangi cara sujudnya para rasul, utusan-utusan Allah. Nah, lucu kemudian ketika sujud itu disematkan kepada Yesus langsung begini. Kenapa langsung berbeda padahal Yesus itu orang Yahudi? Nah, dia mengikuti tata cara di perjanjian lama dalam versi Kristen. Nah, kalau kita umat Islam bang, kita umat Islam itu Yesus sujud, kita sujud.
Yesus berdoa di tengah malam, kita ada yang namanya tahajud, sholat sujud tahajud, setelah sholat tahajud kita berdoa. Yesus sunat, kita sunat. Kristen malah sunat hati. Yesus melakukan kurbanot, ya, berkurban dengan cara menyembelih kambing. Islam juga mengatakan kurbanon juga ada di setiap Idul Adha, kita kurban kambing. Nah, sebenarnya yang ikut Kristus siapa ini gitu loh? Kita apa Anda gitu? Oke. Kita Berarti tidak beda juga. kita tidak menafsir. Jadi kalau itu kan tafsiran kan, padahal lafadznya itu sujud, simple lafadznya. Yesus tengah malam sujud dan berdoa. Islam dengan Kristen sama-sama memuliakan orang yang bernama Yesus. Sama-sama memuliakan orang yang bernama Yesus. Kok doubling Ustaz? Itu milik ininya Bang Riono-nya, Bang. Doubling. Doubling Ada Bang. 2 HP kah di situ? Nggak ada, cuma satu aja, satu handphone. Jadi gini, jadi kalau kita Bang harus sola scriptura sesuai yang tertulis. Kita tidak berani menafsirkan Yesus itu sujud lalu sujudnya begini, nggak berani. Kenapa? Karena tidak ada tata cara khusus yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Yang namanya sujud sejak perjanjian lama, zaman Adam, Abraham, Musa, Daud, Salomo, semuanya ya sujudnya seperti itu mereka. Maka kenapa kemudian ketika jatuhnya kepada Yesus lalu dimaknai seperti ini? Itu kita gak berani. Karena Yesus bukan utusan pertama kali. Dia adalah utusan yang kesekian kali setelah banyak utusan yang lain diutus oleh Tuhan. Nah, bedanya kami menganggap beliau seorang nabi. Saya memuliakan. Abang menganggap dia Tuhan. Nah, kenapa kami tidak menganggap dia itu Tuhan? Karena praktek ibadahnya itu sama seperti nabi-nabi terdahulu, Bang. Praktek ibadahnya sama dari Abraham, Salomo, Daud, Musa, kemudian Elia, semuanya sama. Zakaria sama, Yohanes Pembaptis juga sama. Sehingga ketika kita yang mengikuti sujud, kita sujud. Yesus tengah malam sujud berdoa, kita tahajud. Yesus misalnya sunat, kita yang sunat, tapi teman-teman Kristen memaknai, oh ini maksudnya sunat hati, bukan sunat beneran. Padahal Yesus tidak pernah bilang itu maksudnya sunat hati, tidak pernah. Yesus sendiri nggak pernah mengatakan itu sunat hati. Jadi ketika beliau mengatakan, ya sudah kita ikuti, karena nggak ada penjelasan dari beliau. Ini sebenarnya yang Kristen saya apa abang gitu loh? Enggak, maksud kami saya yang Kristen, Bang. saya sunat saya. Bang Riono, Kami sorry sunat. ini. Anda itu kan ngerekam tuh. Gini, matikan dulu rekamannya, matikan. Kalau Anda mau ambil video ini, nanti ke YouTube saya bisa. Suaranya double kalau Anda merekam. Ya di YouTube bisa, langsung ambil di YouTube bisa. Bang Riono, Saya nggak merekam loh. Saya nggak merekam, Ustaz. jangan loudspeaker. Oh. Gak. Ya. Kalau Anda mau merekam, Anda bisa ke YouTube saya, ambil ininya. Ambil videonya. Boleh kok Oke, ambil video. siap. Lanjut, silakan. Silakan Bang. Mic-nya dibuka. Ya, mic-nya dibuka Bang. Jangan loudspeaker, double suaranya. Oke. Mungkin kipas kayaknya. Biasanya kalau ada kipas, suaranya kalau di handphone gede banget. Coba Bang, gimana? Coba dipikir-pikir Bang. Sebenarnya yang ikut Yesus ini siapa? Gini, Double Ustaz, suaranya, bapak saya kan Ustaz, masih. pendeta juga. Emang iya ya? Saya nggak ada merekam loh. Nggak ada Ustaz saya merekam. Anda pakai loudspeaker gitu suara keluar. Ada nggak headset gitu? Nggak ada. Mantul suaranya masalahnya. Coba sekarang sudah. Oke, Ustaz gini Ustaz. Oh,
bapak saya kan pendeta. Nanti saya akan yang Ustadz katakan tadi, saya akan bertanya sama bapak saya. Soalnya bapak saya pendeta juga, Ustadz. Saya akan menjelaskan ke dia biar saya tahu juga. Nah, satu lagi, Ustadz. Oh, ini terakhir ya. Masalah tadi pembicaraan tadi sama yang sebelum saya. Oh, apa nah itu ya? Hari Jumat sama hari Minggu. Jadwal ibadah Muslim dengan Kristen. Nah, kami yang Kristen, setahu saya ya Ustadz ya, yang dia kan bapak saya, karena bapak saya pendeta juga. Kenapa hari Minggu kita ibadah? Karena kami orang Kristen yang agamanya Kristen mengikuti aturan dari gimana ya? Dari kejadian ke situlah. Nah, Allah pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi kan sampai di hari ke-7. Di hari ke-7 dia beristirahat. Nah, kami juga di hari ke-7 kami mulainya dari hari Senin sampai ke hari Sabtu, sampai ke hari Sabtu. Hari ke-7-nya kami istirahat, kami ibadah. Kami memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus, nama Tuhan Allah. Bapa yang Berarti jatuhnya itu tafsiran, Bang, Berarti ya? jatuhnya itu tafsiran, Bang, ya. Iya. Tafsiran. Kalau kita bukan tafsiran, memang tertulisnya begitu, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati fi yaumil jum'at fas'au ila dzikrillah. Wahai orang yang beriman, ketika sudah datang hari Jumat, maka sholatlah. Ayatnya jelas kalau kita. Orang Yahudi sholat di hari Sabtu, ayatnya jelas yaumus sabat, ibadah di yaumus sabat. Nah, teman-teman Kristen ternyata penentuan sholat hari Ahadnya, ibadah hari Ahadnya itu tafsiran, nggak berbunyi begitu gitu loh. Kenapa? Iya. Karena beda, Bang. Jadi teman-teman Kristen memang berbeda dengan Yahudi dengan Islam. Kenapa berbeda? Yahudi diperintahkan sholat hari Sabtu, itu ayatnya jelas, gak butuh tafsir, tertulisnya begitu. Umat Islam sholat Jumat gak butuh tafsir, tertulisnya gitu memang di dalam Quran. Nah, teman-teman Kristen kenapa jatuhnya ke kejadian gitu loh? Padahal yang diimani teman-teman Kristen ketika mereka hidup yang diutamakan adalah dari Yohanes sampai surat-surat Paulus, Yohanes, Matius, Markus, Lukas. Kejadian itu perjanjian lama, jadi jatuhnya itu sudah selesai. Zaman Musa sudah selesai perjanjian lama. Kenapa larinya ke kejadian? Berarti kan butuh tafsir tuh. Itu perbedaannya. Sehingga umat Islam ketika sholat, kita menghadap kiblatnya itu ada ayatnya. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Kalau sholat menghadap ke Mekah, Masjidil Haram. Orang Yahudi sholatnya ke Baitul Maqdis, ayatnya ada, gak butuh tafsir itu. Nah, teman-teman Kristen beda sendiri. Mereka gak ada kiblat, gak ada titik satu koordinat untuk menyatukan semua tempat ibadah umat Kristen. Gak ada menghadap ke mana, kayak gak ada. Alasannya nih biasanya kata teman-teman Kristen, Tuhan kan ada di mana-mana. Nah, ini sudah blunder sebenarnya, Bang. Kenapa saya katakan blunder? Kalau dibilang Tuhan itu ada di mana-mana, berarti Tuhan itu bertempat. Yahudi sama Islam itu sepakat Tuhan nggak bertempat, Bang. Tuhan nggak bertempat. Nggak boleh Tuhan ada tempatnya, berarti tempat itu lebih besar dari Tuhan nanti. Sedangkan Tuhan menyuruh kita untuk sholat menghadap ke Ka'bah. Umat Yahudi disuruh sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, daerah Yerusalem. Nah, Kristen sendiri ada kiblat di sana, sehingga nggak jarang teman-teman Kristen itu ibadahnya memang tergantung bangunannya, bukan tergantung kiblatnya. Bangunannya menghadap kemana ya sudah kemana gitu. Aturan dari Yesus nggak ada. Pernahkah Yesus bilang hari Minggu ibadah? Nggak ada. Apalagi ke gereja nggak ada. Kalau Yahudi Islam sepakat ada. Ayatnya ada, gak butuh tafsiran, gak butuh kembali ke perjanjian lama, gak butuh, langsung tertulis, begitu, Bang. Oke. Jadi seperti ini aja, Ustadz. Oh, saya akan percaya ya, saya percaya. Nanti saya tanyakan sama bapak saya juga, soalnya bapak saya juga pendeta. Ya, saya tahu juga. Abang, kalau misalnya pengen tahu, kita bukan sedang mengajari ya. Saya pengen tahu banget. Iya. Saya pengen tahu banget. Jadi gini, Bang, saya tidak sedang mengajari abang itu untuk
melawan kepada orang tua, tidak. Nah, Tapi iya. saya Tahu. ingin abang itu sedikit kritis agar bahwa ternyata ajaran Yesus itu Islam, ternyata bukan Kristen gitu loh. Saya tidak memaksa abang. Saya cuma akan mengajukan beberapa pertanyaan ke abang agar abang nanti tanyakan ke pendeta atau kepada ayahnya, terserah lah. Sebenarnya yang ikut Kristen ini, yang ikut Kristus itu siapa? Sebenarnya Saya, Islam, atau abang? siapa? Kenapa Kristen ketika ditanya ibadah selalu memakai tafsir? Tapi umat Islam ketika ibadah gak butuh tafsir, ayatnya ada gitu loh. Tafsir ayatnya ada gitu. Paham? Oke. Pak, Kalau kamu mau Udah, ngambil Ustaz, rekaman ya. ini nanti Kita Bang sudah- ya. Bang, kalau kamu mau ngambil Ya. rekaman ini nanti ke YouTube saya. Ya. Cari aja YouTube-nya ini nanti saya ubah ini. Saya ubah judulnya di album Yusuf PI gitu. Ya, ini rekaman kita. Kalau mau dipelajari gitu ya. Ini judulnya nanti saya ganti nih, Yusuf Oke, PI oke. PSRK terbaru. Salah judul saya. Nanti saya ganti ini. Oke? Di sini Ustadz Wapi sama Bang Riono Oke, Ustadz. nanti saya kasih judul. Oke ya? Oke ya? Oke, Oke. Ustaz, siap. Oke. Pokoknya terima kasih buat waktu malam ini, Ustaz. Siap, sama-sama Bang. Sama-sama. Saya mau gantian juga yang mau anti juga kan. Siap. Oke, makasih banyak. Ustaz, Terima kasih Bang. terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah direkam ini, sudah direkam. Selamat malam.